700 inovasi teknologi yang sudah diluncurkan dan dipatenkan dari Litbang, dan itu tinggal kemampuan kita untuk menerjemahkan ke masyarakat bagaimana. Kita baru mau mencoba ke unsur mikro. Nah, biasanya pelayanan kami itu berfokus kepada pelanggan kami lebih besar, didominasi oleh instansi terkait, tapi bukan perusahaan. Tenggara Timur itu sapi potong sangat potensial sekali. Nah, di sisi lain ketersediaan pakan yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat, oleh petani bahwa sangat kekurangan pakan. Nah, kita mengantisipasinya dengan memperkenalkan teknologi. Halo kawan Baper, berjumpa lagi di Baper YouTube BPP Kupang Media, Omong Pertanian dan Peternakan. Hari ini kita sudah bersama dengan narasumber yang cantik dan ganteng di kanan dan kiri saya. Oke, kita perkenalkan satu-satu, pasti udah penasaran kan kawan Baper siapa aja di samping saya. Oke, yang pertama itu ada Bapak Dr. Ahmad Hamdan. Halo, selamat Bapak. sore. Ini kawan Baper adalah Kepala Balai BPTP, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur. Oke, yang kedua kita perkenalkan ada ibu yang cantik, Ibu Dr. Sofia Ratnawati. Halo, selamat sore. Halo Ibu, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Ya, Ibu, kita juga penasaran nih jabatan Ibu di BPTP. Saat ini saya sebagai subkoordinator program dan evaluasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur. Koordinator ya Bu. Yang ketiga ada Bapak yang paling ganteng lagi dengan kacamatanya yang bihun. Oke. Bapak Insinyur Irianus Rejeki Rohi MSI. Halo Pak. Selamat sore. Selamat salam sore, sehat, Pak. semangat. Semangat dong. Oke. Oke, di BPTP NTT itu Bapak jabatannya apa Pak? Oke, terima kasih. Saya dipercayakan oleh pemerintah dalam hal ini BPTP Nusa Tenggara Timur, bahwa saya dipercayakan saat ini yang dulunya adalah Kepala Seksi Kerjasama Pelayanan Pengkajian. Dengan aturan yang baru sekarang dia berubah menjadi Subkoordinator Kerjasama Pelayanan Pengkajian atau biasa disingkat dengan KSPP. KSPP. Ya. Siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu bertiga yang sudah hadir, yang kami todong langsung untuk melakukan podcast di Baper ya Pak. Jadi Baper ini adalah salah satu media kita untuk memperkenalkan pertanian dan peternakan khususnya di NTT. Oke, jadi Baper itu adalah Omong Pertanian dan Peternakan Bapak Ibu. Oke, di sini kami ingin tahu Bapak Hamdan kan katanya baru aja Pak landing nih. Baru landing di Kupang ya Pak ya. Oke, sebagai Kepala Balai BPTP NTT, Bapak itu sebelumnya bekerjanya di mana Pak? Saya sebelumnya ada di BPTP Kalimantan Selatan, sebagai peneliti di sana. Kemudian memang bidang keahlian saya di peternakan, produksi ternak saya potong. Itu bidang saya, dan kebetulan pada saat ini saya dipercaya pemerintah untuk coba mengabdi di BPTP NTT sebagai Kepala Balai. Mudah-mudahan kebetulan saya ini bisa menjadi berkah bagi kawan-kawan dan masyarakat NTT sekalian. Jadi baru seminggu pindah itu mengusung semua keluarga atau gimana Pak? Kebetulan baru sama istri. Oh, sama istri aja. Anak-anak masih tinggal di rumah sana. Kemudian Pak, di NTT ini sendiri Bapak merasakan perbedaan nggak setelah NTT dari sebelumnya yang di Kalimantan Selatan? Ya, kalau perbedaan pasti ada perbedaan. Ya. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya saja. Kalimantan dengan NTT hampir sama, daerah panas juga, sama-sama panasnya. Jadi kita tidak begitu kaget dengan kondisi di sini, semua hampir sama saja. Tidak ada yang mencolok. Hanya mungkin bahasa yang mungkin jadi aksen kawan-kawan NTT beda dan aksen kami di sana. Hanya mungkin bahasa saya juga saya kurang memahami bahasa asli di NTT, tapi insya Allah bisa belajar di sini. Oh, memangnya Bapak itu orangnya asli orang Banjarmasin. memang orang asli Banjarmasin ya Pak? Ya, asli saya kira itu Peranakan. Bapak orang Jawa gitu. Hayu mukanya itu adem-adem gitu. Enggak, aslinya emang dari Jawa, bapak dari Jawa Timur dengan Jawa Barat. Peranakan. Jadi peranakan. Tapi kan lahir di Kalimantan, udah bilang Kalimantan saja lah. Ini orang NKRI juga, lah. Jawa Barat kan orangnya yang gelis-gelis,
Tapi ini hitam soalnya. Oke, mantap. Oke, Oke. siap Pak. Terus di NTT sendiri itu, Bapak sudah terjun ke lapangan nggak melihat kondisi di NTT sama di Kalsel? Baru beberapa tempat yang sempat saya coba diajak oleh subkoordinator kerjasama untuk melihat kondisi lapangan. Iya, Pak Ir. Nah, memang karakter kan beda. Satu suku dengan suku lain pasti beda. Tapi bagaimana kita menyikapinya saja. Ada yang memang mungkin Batak juga orangnya keras gitu kan, tapi sebenarnya hatinya lembut kan gitu. Jadi semua itu tinggal kita bagaimana saja. Sama, kami juga di Banjarmasin sama. Yang lepas saya bekerja awal juga sama. Ada yang keras, ada yang lembut. Tinggal bagaimana kita menyikapinya saja. Semua baik-baik saja, insya Allah. Kalau dilihat dari kondisi lahannya, Pak? Beda, kami dominasi rawa dan lahan kering. Di sini lahan kering ya dominasinya. Nah, jadi dari rawa dan lahan kering, tapi ini kering-kering di sini ta. tapi juga ada daerah-daerah tertentu kan saya juga kita komunikasi dengan Pak Ir. Memang ada daerah-daerah sentra pertanian ya tentu pasti lahan bawah ta. Jadi insya Allah semua bisa berjalan dengan baik. Harapan saya nanti antara Balai Besar penyuluhan ini dengan BPTP bisa menjadi suatu kesatuan untuk berkarya bagaimana membangun pertanian dan peternakan di NTT. Ya. Semoga ya dengan kita menjalin hubungan gitu ya, ya. kerjasama. Apalagi kan BPTP itu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di Nusa Tenggara Timur itu betul. pastinya menyediakan beberapa lab gitu ya Pak. Salah supaya satunya. kita bisa mengetahui apa gitu. Mungkin ada bocoran gitu Pak di BPTP itu ada lab apa aja gitu. BPTP itu yang utama untuk NTT yang bisa melayani adalah lab tanah ya Pak Ir ya. Lab tanah yang sudah bisa go public, yang bisa melayani secara umum, masyarakat umum terkait dengan masalah pertanahan. Nah, itu yang lab yang sekarang dijalankan, yang berjalan sampai sekarang. Gitu. Di lab tanah itu menganalisis apa Pak? Unsur hara tanah. Unsur hara. Jadi sebelum kita melakukan suatu kajian-kajian, belum kita menentukan tanaman apa yang cocok di tanah itu, kita harus menganalisis tanahnya dulu. Apa kandungan unsur hara yang ada di tanah itu, apa kekurangannya, dan di mana kita bisa mensupport itu tujuan dari lab tanah itu. Oke Pak, untuk Bu Ir atau Ibu Sofia atau Ibu Ir, Pak Ir, memang Pak Ir terlalu ganteng, saya jadi salah tingkah nih Pak. Pak Ir, di BPTP sendiri itu teknologi-teknologi apa yang lagi dikembangkan atau sedang dikembangkan gitu untuk kemajuan pertanian di Nusa Tenggara Timur? Oke, saya coba menjelaskan sedikit tentang bagaimana posisi BPTP NTT di dalam menyebarkan atau mendiseminasikan inovasi teknologi. Keterkaitan BPTP NTT dengan instansi terkait termasuk Balai Besar itu memang sangat diperlukan di dalam penyebaran informasi teknologi. Tentunya saya di bagian kerjasama sangat membutuhkan adanya link dengan instansi lain di dalam penyebaran informasi teknologi. Nah, ketika kita berbicara tentang tadi difokuskan tentang teknologi apa, kita kan lihat bahwa Nusa Tenggara Timur ini potensi kepada lahan kering, iklim kering itu menantang kita bagaimana menyediakan unsur pangan yang utama. Iya benar. Dalam hal ini kalau kita flashback bahwa NTT berfokus pada jagung, maka teknologi yang biasa kita sebarkan adalah teknologi yang berbasis bagaimana pengembangan produktivitas daripada jagung itu sendiri. Pendekatan ada macam-macam melalui introduksi varietas unggul baru, cara tanam menggunakan legowo. Di jagung juga diterapkan apa yang disebut dengan legowo, bukan hanya di padi. Itu yang mungkin yang kita dari Badan Litbang dalam hal ini BPTP mentransfer atau mendiseminasikan informasi teknologi. Kemudian tentang padi juga kita hal yang sama, kita pendekatan melalui varietas unggul baru, terus kemudian cara tanam, bagaimana pemupukan berdasarkan rekomendasi. Nah, itu yang mungkin yang tadi kalau kita berbasis
kepada bagaimana pemenuhan kebutuhan pangan. Mungkin nanti kalau yang berbicara tentang peternakan nanti Ibu Sofia akan Oh, nggak menjelaskan. cuma di pertanian ya, Mbak? Oh Di tidak, peternakan juga ya? kita juga ke Oke. peternakan. Iya. Kalau peternakannya mungkin Ibu Sofia ya? Iya. Ibu Sofia, kalau di peternakan sendiri teknologi yang sedang digalakkan di BPTP NTT apa ya? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi di BPTP ini kita sudah banyak melakukan kajian-kajian introduksi teknologi khususnya di peternakan. Kita bisa menyebutkan salah satu teknologi misalnya pakan, teknologi pakan seperti misalnya pembuatan hay, silase, itu kita sudah melakukan kajian sudah lama sekali. Lalu ada yang baru kita introduksi tanaman Lamtoro taramba. Itu kita juga sudah menyebarkan ke seluruh wilayah khususnya di Pulau Timur sudah menyebar secara merata. Kemudian dari sisi teknologi penggemukan sapi, kita kan potensi Nusa Tenggara Timur itu sapi potong sangat potensial sekali. Nah, di sisi lain ketersediaan pakan yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat, oleh petani bahwa sangat kekurangan pakan. Nah, kita mengantisipasinya dengan memperkenalkan teknologi pakan, teknologi introduksi Lamtoro taramba dalam bentuk pembagian bibit atau distribusi benih. Terus kita mengawal teknologi itu bagaimana menanamnya, kemudian apakah itu dibutuhkan penanaman itu diperuntukkan untuk diambil benihnya atau untuk biomasanya seperti itu. Lalu juga kita punya yang terbaru mungkin teranyar adalah ayam KUB. Kita juga mengerjakan kegiatan pengembangan pengkajian pengembangan ayam KUB. Nah, kita sendiri BPTP Nusa Tenggara Timur sudah menyebarkan DOC ayam KUB ke berbagai pelosok, ke berbagai kabupaten, utamanya di daratan timur sudah kita distribusi. Lalu kita juga selalu mendampingi petani, kita melakukan kegiatan bimbingan teknis yang kadang-kadang kita diundang sebagai narasumber, sebagai pelatih. Ada juga yang memang kita punya kegiatan di salah satu lokasi, misalnya kita memperkenalkan ransum ayam KUB yang berbasis pakan lokal. Nah, kita sekarang di BPTP lagi mengerjakan, lagi uji coba terkait dengan ransum pakan lokal yang berbasis kelor, daun kelor. Ya, seperti itu. Primadonanya NTT ya, kelor, betul. Ya. Kan dari ini ya Pak, dari ada pertanian dan ada peternakan. Ya. Kan sekarang juga lagi booming nih integrated farming atau pertanian tani padu. Ya. Nah, di BPTP sendiri perannya mengambil peran apa ya Pak di integrated farming? Jadi kita ini kan sebenarnya punya topoksi melakukan pengkajian dan perakitan teknologi baik petani maupun peternakan. Nah, selain itu juga BPTP ini mempunyai peran sebagai perantara antara sumber teknologi dengan stakeholder dan pengguna dari teknologi ini. Sebenarnya dari Litbang sendiri itu sekarang sudah ada 700 inovasi teknologi yang sudah diluncurkan dalam bentuk 700 inovasi teknologi yang sudah diluncurkan dan dipatenkan dari Litbang, dan itu tinggal kemampuan kita untuk menerjemahkan ke masyarakat, bagaimana masyarakat menyampaikan ke masyarakat bahwa ini loh teknologi, bagaimana pengembangan tadi ayam KUB, bagaimana pengembangan mungkin bebek, bagaimana pengembangan sapi potong dan kerbau ada di situ. Nah, tinggal memilah dari 700 inovasi teknologi itu apa yang mau kita cari. Nah, di website Litbang insya Allah itu ada 700 inovasi teknologi itu, tinggal kita mengklik di situ tersedia. Jadi kawan-kawan dari Balai Besar sebenarnya dalam hal inovasi teknologi tidak sulit, karena dari Balai Bank sendiri sudah menyiapkan itu, tinggal bagaimana inovasi penyampaian ke masyarakat yang ngerti dalam hal penyampaian itu adalah kawan-kawan dari Balai Besar, tentunya dalam bahasa-bahasa petani yang ringan. Nah, mungkin salah satu cara mungkin bagaimana Balai Besar bisa menerjemahkan inovasi teknologi dari Badan Litbang, menyampaikan itu ke masyarakat dengan suasana yang ringan. Iya. Kan kita langsung todong untuk podcast Pak. BPTP juga Pak? Dikenal oleh masyarakat NTT gitu ya Pak, tujuannya ya Pak ya. Jadi kan jadi kawan baper semuanya ini ya bisa mengklik di website Litbang tadi ya Pak ya.
apa saja yang diperlukan? Mulai inovasi ada 700 nih kawan Baper, 700 inovasi yang sudah dipatenkan dari Litbang untuk pertanian dan peternakan. Mungkin bisa disebutkan gitu Pak? Baik. Apa gitu supaya kawan-kawan Baper yang ini langsung searching gitu. Oke. Jadi untuk alamat memang kami masih menggunakan Badan Litbang Pertanian. Bisa diakses ke situ HTTP-nya situ. Tapi ingat HTTPS, sekarang kita sudah menggunakan HTTPS, Iya. HTTP lagi. Nah, kemudian tentang saya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh tadi yang pertanyaan kepada Pak Kepala Balai tentang bagaimana peranan BPTP di dalam kita membackup teknologi itu. Benar Pak. Kita berbicara tentang pelayanan publik. Ya, pelayanan publik kami di BPTP itu menjadi fokus perhatian. Salah satunya adalah pelayanan dalam hal kita yang tadi disebut tadi oleh Kepala Balai tentang lab pengujian. Iya Pak. Nah, lab pengujian kita itu berorientasi kepada PNBP. Nah, kita biasa pelanggan itu biasanya datang untuk menganalisis unsur makro dan mikro, walaupun dia dalam posisi terbatas. Makro yang utama NPK itu sudah bisa terjawab, analisis. Tetapi yang mikro kami masih baru, dari 13 itu baru 4 yang kita baru bisa menganalisis menggunakan perangkat A3S kita. Itu baru, jadi kita baru mau mencoba ke unsur mikro. Nah, biasanya pelayanan kami itu berfokus kepada pelanggan kami lebih besar, didominasi oleh instansi terkait, tapi bukan perusahaan. Kami belum berani, karena takutnya nanti rekomendasi itu menjadi dasar. Iya Pak. Nah, biasa mahasiswa itu yang kami lebih banyak, mahasiswa. Jadi mahasiswa yang menganalisis tanah, kami berbuka diri untuk melakukan, biasanya mereka akan melihat hanya unsur makronya, N, P, P, dan K. Itu yang mereka biasa lihat. Nah, setelah kita berbicara tentang pelayanan publik, kita tidak fokus hanya saja kepada pengujian laboratorium, tetapi kita juga ada yang disebut dengan pelayanan perbenihan. Nah, kita di BPTP Kompleks ya? Iya. Iya benar. Jadi BPTP NTT itu ada wilayah sub wilayah lagi yang disebut dengan kebun percobaan atau IP2TP. Di NTT itu ada 4. Dan plot gitu Pak. Enggak, kantornya lagi. Instalasi, ya. Ada di Nagonat, ada di Lili, ada di Maumere, ada di Banyapu. Nah, semua diharapkan dengan dana pemberdayaan itu bisa menghasilkan sesuatu yang dinamakan dengan PNBP. Nah, tadi oleh Kepala Balai mengatakan kami juga ada menjadi tantangan kita adalah ke depan bagaimana mensupport teknologi. Kita akan dari aspek perbenihan. Biasanya kita mengintroduksi berbagai varietas-varietas baru. Salah satu yang baru kita launching itu adalah varietas Cakrabuana. Padi. Cakrabuana. Iya, di situ dia dikatakan padi super genja. Nah, biasanya kita berbicara tentang padi genja itu dia bermain kan 110 sampai 114 sampai 125 hari setelah semai. Tetapi Cakrabuana yang kita launching kemarin itu dia pada posisi 109 hari. Dia lebih cepat. Jadi itu yang biasa dipakai konsep untuk IP 400 untuk padi. Jadi itu yang saya mau katakan tadi, pelayanan publik kami nanti diarahkan juga pelayanan kepada laboratorium, kemudian perbenihan kita ke UPBS. Nah, perbenihan ini yang nanti langsung kita akan mengarahkan bagaimana kita mengintroduksi varietas baru dan sebagainya. Itu yang karena target kita itu adalah menyediakan minimal itu adalah padi berlabel itu yang kita sebut dengan padi benih pokok. Benih pokok yang di atas dari label biru. Itu tugas kami di UPBS, menyiapkan unit penghasil benih sumber. Itu yang mungkin kita mau sampaikan. Mungkin saya tambahkan tadi dari Bapak Kepala Balai tadi. Oke, Pak. Jadi kan ternyata ada mahasiswa nih yang sudah datang mengakses di BPTP Lab-nya gitu kan. Kami kawan Baper nih yang masih awam gitu ya Pak, pengen tahu dong bagaimana sih prosedur untuk ke sana gitu, prosedur supaya bisa menganalisis di lab-nya BPTP. Ini langsung aja nih ahlinya Pak. Siap. Pak Bangli lagi ya, siap. Terima kasih Pak Kepala Balai. Jadi kebetulan saya juga bergelut untuk pelayanan itu dan mengkoordinir itu. Otomatis ketika yang namanya pelanggan
itu kan membawa sesuatu harapan bahwa BPTP itu bisa memberikan solusi. Nah, artinya di dalam menganalisis tanah yang akan mereka sampaikan. Ya, tanda kutip tadi saya katakan, kami tidak akan mau menerima analisis tanah yang datang dari perusahaan. Iya. Karena kami tidak mau menjadi itu acuan pegangan untuk merekomendasikan bahwa tanah ini adalah hasil kajian, hasil analisis dia kandungan sekian. Tahu-tahu nanti di sana kan berbagai kondisi yang kita tidak tahu. Iya, kalau mahasiswa dia sudah otomatis datang antar dia untuk analisis. Prosedurnya adalah pertama otomatis datang ke BPTP konsultasi. Memang kita punya alur, sudah ada SOP-nya sudah jelas. Sudah ada SOP-nya. Ya. Nah, kita mempunyai dalam pelayanan publik itu punya target waktu. Nah biasanya kita punya tenggat waktu itu antara majukan permohonan sampai kepada keluar hasil itu kurang lebih 2-3 minggu analisis. Itu jikalau kondisi listrik itu dia normal. Iya, Pak. Ya, karena jadi kan berhubungan dengan apa yang disebut dengan alat-alat yang ada ketergantungan kepada listrik. Nah, prosedurnya itu sudah normatif bahwa datang pelanggan melakukan permohonan. Apa sih? Nah, nanti kami akan menyesuaikan apa yang jadi kebutuhan makro, mikro seperti apa. Langsung karena kita proses ya, Pak. saat itu kita langsung ini terus mereka buat setelah memahami semua apa yang harus, karena ini kita harus juga store ke negara sebagai target PNBP. Jadi karena semua analisis ini kan kita ada di dalam rangkaian anggaran yang diberikan pemerintah, jadi harus dikembalikan juga. Jadi setelah itu sudah dimasukkan, setelah mereka paham dan mereka tahu bahwa BPTP bisa menjawab apa yang mereka harapkan, maka dibuat perjanjian. Nah, biasanya setelah itu kita akan memberikan mereka range informasi dan juga informasi bahwa akan diinformasikan sudah atau belum. Biasanya tidak boleh lebih dari 3 minggu. Langsung cepat ya, Pak? Ya, kita harus, karena ini kan sistem antri. Iya. Jadi kita memang sebenarnya 2 minggu itu sudah selesai. Lebih baik kita memberi gambaran 2-3 minggu, karena ini kan sistem antri. Karena kita tahu bahwa biasa analisis mahasiswa itu dia akan datang gitu pada waktu yang hampir bersamaan. Iya, apalagi mahasiswa yang mau sidang mau gitu. selesai ya. Gitu ya, Pak. Kebutuhan yang waktu yang sama, relatif sama. Jadi kita memberi range-nya tuh 2-3 minggu. 2-3 minggu. Setelah dianalisis, dikembalikan gitu. Tapi kita juga membuka peluang pengaduan. Jikalau kita di situ ada membuat juga surat angket untuk pengaduan. Jikalau memang nyata bahwa harus mereka komplain, silahkan. Kami akan menindaklanjuti. Gitu ya, Pak. Jadi memang pelayanan publiknya totalitas ya, dilayani dan juga ada jaminan garansi yang dikasih juga ya dari BPTP. Oke, jadi kan Pak, gini, kita nih juga jadi terpikir loh Pak, kita dari balai itu kawan-kawan dari balai Widya Suara untuk bergabung bersama BPTP untuk menghasilkan sesuatu inovasi gitu loh Pak. Bisa dong berarti ya Pak, jangan mahasiswa aja. Pak, sangat terbuka. Justru itu yang kita harapkan, kita semua ini bisa berkolaborasi bersama karena tujuan kita sama, satu titik toh, untuk keberhasilan bersama. Itu intinya. Itu di mana? Betul. Iya. Baper terkhususnya ya Pak ya. Silakan. Oke Pak, jadi harapan Bapak Ibu di sini tuh di NTT untuk memajukan potensi wilayah di NTT sesuai dari tupoksi BPTP. Iya. Apa ya? Harapan yang pertama tentu kami ingin menjalin kerjasama seluas-luasnya dengan pihak luar. Bagaimana kita bisa sama-sama memajukan masyarakat kita di NTT, baik dalam hal pertanian maupun peternakan secara umum, maupun kita juga ada hortikultura juga di sana, dan mungkin ada juga perkebunan juga di situ. Nah itu semua kita terbuka lebar, di mana Kementerian Pertanian membebankan ke kita menjadi salah satu motor penggerak di daerah dari program Kementerian Pertanian. Itu yang ini kan. Kolaborasi ini penting karena kita tidak akan bisa bekerja sendiri. Benar. Nah itu harapan kami bisa sampai ke balai besar ini menjadi suatu catatan bagi kami. Artinya kami punya rekan, punya teman dalam hal kami melaksanakan tugas kami di sini untuk membangun masyarakat bukan masyarakat saja, NTT secara keseluruhan.
Tentu, mudah-mudahan semua ini menjadi keberkahan. Amin. Siap, kami kawan baper siap, sangat siap. Oke, jadi mungkin sekian atau ada yang Ibu Sofia, Pak Rohi atau Pak Hamdan yang ingin tambahkan? Ya mungkin yang saya harapkan sebenarnya dari kolaborasi ini nanti timbullah suatu usaha-usaha baru di masyarakat kita dalam bentuk korporasi di masyarakat pedesaan. Di NTT khususnya. Karena sekarang kan Kementerian Pertanian sudah mencanangkan bagaimana kita membentuk korporasi itu di petani. Nah, korporasi inilah yang bersama-sama harus kita gerakkan. Nah, lewat balai besar ini harapan saya nanti kita bisa bekerja sama untuk menunjang program Kementerian Pertanian dalam hal mensukseskan pembangunan pertanian secara umum. Siap. Oke, dari Ibu Sofia mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Bu? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Balai, saya ingin menambahkan saja, di depan kita kan ada slogan Kementerian Pertanian. Mudah-mudahan Pertanian maju, mandiri, pertanian dan di modern. NTT menjadi maju, mandiri, dan modern. Nice, mantap. Ya. Kalau dari Pak Rohi? Ya, kalau saya sesuai tugas fungsi saya yang diberikan, garis bawahnya itu adalah kerjasama. Kerjasama. Ya. Siap. Dalam kita mencapai maju, mandiri, dan modern itu tanpa kerjasama tidak impossible. Oke, jadi 1, 2, 3 kita gini ya Pak. Pertanian maju, mandiri, modern gitu ya. Semangat Yes, tapi ya. Oke, pertanian Maju, mandiri, modern. Oke, Bapak Ibu, kawan dan juga semua kawan baper, jangan lupa untuk menonton podcast Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang di Baper Podcast di BPP Kupang Media. Terima kasih untuk Pak Hamdan, Terima kasih, Mbak. terima kasih Ibu Terima kasih, Sofia, Mbak. terima kasih Pak Rohi yang sudah meluangkan waktunya yang kami todong untuk datang di sini. Jangan lupa juga ya Bu, nanti kami share linknya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, siap. Untuk semua kawan baper juga semuanya ya. Dadah, sampai jumpa di podcast berikutnya.